Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana sebenarnya Islam pertama kali masuk dan menyebar di Nusantara? Apakah lewat pedang dan peperangan, seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia lain? Atau ada cerita lain yang lebih damai di baliknya? Mari kita telusuri jejak sejarah yang membentuk wajah Islam di tanah air kita. Sebelum Islam datang, Nusantara bukanlah sebuah wilayah kosong. Kepulauan ini adalah pusat perdagangan maritim yang ramai, menghubungkan Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Di sini, peradaban besar seperti Sriwijaya dan Majapahit berkembang dengan corak Hindu-Buddha yang kuat, berdampingan dengan berbagai kepercayaan lokal yang sudah ada sejak ribuan tahun. Budaya masyarakatnya sangat terbuka karena terbiasa berinteraksi dengan pedagang dari berbagai bangsa. Lalu, bagaimana Islam masuk ke lingkungan yang sudah mapan ini? Para sejarawan punya beberapa teori utama. Pertama, teori Gujarat, yang mengatakan Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Buktinya adalah nisan Sultan Malik al-Saleh di Samudera Pasai yang coraknya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Kedua, teori Arab, yang meyakini Islam datang langsung dari Mekah dan Mesir jauh lebih awal, sekitar abad ke-7. Teori ini didukung oleh catatan Tiongkok yang menyebut adanya perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera pada masa itu. Ketiga, teori Persia, yang menyoroti kesamaan beberapa tradisi Islam di Indonesia, seperti perayaan Asyura, dengan tradisi di Persia atau Iran. Dari ketiga teori ini, ada satu benang merah yang sangat kuat, peran pedagang. Para pedagang Muslim inilah yang menjadi ujung tombak pertama penyebaran Islam. Mereka datang bukan sebagai tentara, tapi sebagai mitra dagang. Sambil berbisnis, mereka membawa serta keyakinan dan cara hidup mereka. Interaksi ekonomi ini secara alami membuka jalan bagi interaksi sosial dan budaya. Mereka mendirikan perkampungan di kota-kota pelabuhan, bergaul dengan penduduk lokal, dan menunjukkan akhlak yang baik. Dari sinilah, ketertarikan terhadap ajaran Islam mulai tumbuh di kalangan masyarakat pesisir. Proses ini dipercepat melalui jalur pernikahan. Banyak pedagang Muslim kaya yang menetap kemudian menikahi perempuan-perempuan lokal, seringkali dari keluarga bangsawan atau orang terpandang. Pernikahan ini menjadi jembatan penting. Ketika seorang perempuan lokal memeluk Islam karena mengikuti suaminya, seringkali keluarganya pun ikut tertarik untuk mengenal ajaran baru ini. Dari keluarga, pengaruhnya meluas ke komunitas yang lebih besar. Islam disajikan bukan sebagai pengganti total budaya yang ada, melainkan sebagai pelengkap yang bisa beradaptasi. Nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan tradisi lokal yang sudah ada selama tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah. Disinilah peran para ulama dan sufi menjadi sangat sentral, terutama di Jawa dengan Wali Songonya. Mereka adalah para pendakwah intelektual yang sangat memahami psikologi dan budaya masyarakat setempat. Mereka tidak datang untuk menghakimi atau memaksa. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang sangat persuasif dan damai. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan media seni seperti wayang kulit dan tembang gamelan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal masyarakat tidak dihapus, tapi disisipi dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak Islam. Dakwah disampaikan lewat pendidikan di pesantren dan yang terpenting, lewat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah tidak ada unsur perang sama sekali? Tentu saja, sejarah Nusantara tidak lepas dari konflik. Ada peperangan antara kerajaan-kerajaan, misalnya antara Demak dan sisa-sisa Majapahit. Namun, penting untuk dicatat, konflik ini lebih sering dipicu oleh perebutan kekuasaan politik dan ekonomi, bukan murni perang agama untuk memaksakan keyakinan. Islam sudah menyebar luas di kalangan rakyat jelata di pesisir jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Demak atau Aceh berdiri. Peralihan kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam seringkali terjadi karena penguasa lokal memilih untuk memeluk Islam demi keuntungan politik dan memperkuat legitimasinya di mata rakyat yang sudah banyak menjadi Muslim. Setelah Islam mengakar di masyarakat, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang kuat seperti Samudera Pasai sebagai kerajaan pertama, lalu Kesultanan Demak di Jawa, Kesultanan Aceh yang menjadi poros maritim baru, hingga Ternate dan Tidore di Maluku yang menguasai perdagangan rempah-rempah. Dengan dianutnya Islam oleh para raja dan sultan, Islam pun menjadi agama resmi negara. Proses Islamisasi semakin terstruktur melalui kebijakan-kebijakan kerajaan, pembangunan masjid,
dan dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam. Tapi sekali lagi, proses ini adalah hasil dari penerimaan yang sudah terjadi di level akar rumput, bukan penaklukan dari atas ke bawah. Mengapa Islam bisa diterima dengan begitu cepat dan luas di Nusantara? Salah satu faktor kuncinya adalah ajaran Islam yang egaliter, yang mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Konsep ini sangat menarik bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial berbasis kasta yang kaku dalam ajaran Hindu. Islam tidak mengenal kasta, sehingga siapapun bisa mencapai derajat mulia melalui takwa, bukan karena garis keturunan. Selain itu, Islam yang datang ke Nusantara adalah Islam yang dibawa oleh para sufi, yang memiliki corak sangat fleksibel, toleran, dan mudah berdialog dengan budaya lokal. Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Islam masuk ke Nusantara lewat perang atau damai? Bukti-bukti sejarah secara mayoritas menunjukkan bahwa prosesnya berjalan sangat dominan melalui jalur damai, perdagangan, perkawinan, dakwah budaya yang cerdas, dan keteladanan menjadi kunci utamanya. Inilah yang pada akhirnya membentuk karakteristik Islam Nusantara yang kita kenal sekarang. Islam yang moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan keragaman budaya. Sejarah ini adalah warisan berharga yang mengajarkan kita bahwa penyebaran gagasan yang luhur tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Kita semua tahu, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya Islam bisa sampai ke Nusantara dan jadi agama mayoritas? Lewat perang dan penaklukan, atau lewat cara damai? Yuk, kita kupas tuntas sejarahnya. Sebelum Islam datang, Nusantara ini sudah jadi pusat peradaban yang maju loh. Letaknya strategis di jalur perdagangan dunia, bikin wilayah ini ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, sampai Tiongkok. Di masa itu, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit mendominasi. Selain itu, masyarakat juga punya kepercayaan lokal yang kuat, seperti animisme dan dinamisme. Tapi, Nusantara itu terkenal dengan budayanya yang terbuka. Para pendatang diterima dengan baik, dan interaksi budaya jadi hal yang biasa. Inilah panggung besar tempat berbagai peradaban bertemu. Nah, dari mana sih sebenarnya Islam pertama kali datang ke Nusantara? Ada beberapa teori utama yang sering dibahas para sejarawan. Pertama, teori Gujarat. Teori ini bilang kalau Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Buktinya apa? Ada batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudera Pasai yang coraknya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Selain itu, banyak juga pengaruh budaya India Islam yang kita lihat di Indonesia. Kedua, ada teori Arab atau teori Mekah. Teori ini lebih meyakinkan banyak sejarawan modern. Menurut teori ini, Islam datang langsung dari Arab, bahkan sejak abad ke-7, jauh sebelum teori Gujarat. Para pendukungnya menunjuk bukti adanya perkampungan pedagang Arab di pesisir Sumatera pada masa itu. Ini didukung oleh catatan dari Tiongkok yang menyebutkan adanya utusan dari kerajaan Arab ke Kalingga pada tahun 674 Masehi. Artinya, kontak dengan dunia Islam sudah terjadi sangat awal. Terakhir, ada teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dari Persia, atau Iran sekarang, juga cukup signifikan, terutama pada abad ke-13. Bukti pendukungnya adalah adanya beberapa tradisi keagamaan di kalangan Muslim Indonesia yang mirip dengan tradisi Syiah di Persia, seperti perayaan Tabut atau Tabwik di beberapa daerah di Sumatera. Meskipun begitu, pengaruh Persia ini lebih dilihat sebagai pelengkap, bukan gelombang utama. Jadi, kalau kita lihat lagi, peran para pedagang ini luar biasa penting. Mereka bukan cuma datang untuk berdagang rempah-rempah, tapi juga membawa serta budaya dan keyakinan mereka. Para pedagang Muslim ini dikenal punya etos kerja yang baik, jujur, dan berakhlak mulia. Sikap inilah yang membuat masyarakat lokal tertarik. Mereka berinteraksi di pasar, di pelabuhan, dan lama-kelamaan, hubungan dagang itu berubah jadi hubungan sosial yang lebih erat. Dari sinilah Islam mulai menyebar, perlahan tapi pasti, dari kota-kota pelabuhan di pesisir, lalu merembes masuk ke daerah pedalaman. Mereka adalah dai tanpa mimbar, yang menyebarkan Islam lewat perbuatan sehari-hari. Salah satu jalur penyebaran Islam yang paling efektif adalah melalui pernikahan. Banyak pedagang Muslim yang kaya raya dan terpandang akhirnya menetap di Nusantara. Mereka kemudian menikah dengan perempuan-perempuan lokal, termasuk dari kalangan bangsawan. Nah, sesuai aturan saat itu,
Jika seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki Muslim, ia harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dari pernikahan ini, terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Ketika seorang raja atau pangeran menikahi putri dari pedagang Muslim, proses Islamisasi di kalangan istana pun dimulai. Cara ini sangat damai dan personal, membuat Islam diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai agama orang asing. Selain itu, Islam yang masuk juga sangat adaptif. Ajarannya tidak menghapus total tradisi lokal, melainkan mengakulturasikannya. Misalnya, arsitektur masjid kuno di Demak atau Kudus yang punya atap tumpang seperti pura Hindu, itu bukti nyata bagaimana Islam bersanding harmonis dengan budaya yang sudah ada. Kalau kita bicara soal penyebaran Islam di Jawa, kita nggak bisa lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali. Mereka adalah para ulama penyebar Islam yang sangat legendaris. Metode dakwah mereka itu unik banget, sangat damai dan persuasif. Mereka nggak frontal menentang budaya lokal, tapi justru menggunakannya sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan wayang kulit sebagai sarana untuk menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah populer di masyarakat diadaptasi dengan nilai-nilai tauhid. Ada juga Sunan Bonang yang menggunakan gamelan, atau Sunan Kudus yang menghormati kepercayaan lokal dengan tidak menyembelih sapi. Pendekatan budaya ini bikin Islam terasa dekat dan mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Para wali juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan, tempat generasi muda belajar Islam dan kemudian menyebarkannya lebih luas lagi. Terus, pertanyaannya, apa nggak ada perang sama sekali dalam proses masuknya Islam? Tentu ada konflik, tapi penting untuk dicatat bahwa perang bukanlah metode utama penyebaran Islam di Nusantara. Kalaupun ada peperangan, itu lebih sering dipicu oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan antar kerajaan, bukan murni perang agama. Contohnya, konflik antara kerajaan Demak dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit. Itu lebih merupakan perebutan hegemoni politik di Jawa, di mana Demak yang kebetulan bercorak Islam ingin menggantikan posisi Majapahit yang Hindu-Buddha. Faktanya, Islam sudah menyebar luas di kalangan masyarakat pesisir jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Demak berdiri. Jadi, kerajaan Islam itu muncul sebagai akibat dari proses Islamisasi yang sudah berjalan lama, bukan sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di Nusantara, dimulai dari Samudera Pasai di Aceh yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama. Kemudian menyusul kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak di Jawa, hingga kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Ketika seorang raja atau penguasa memeluk Islam, biasanya rakyatnya akan ikut. Ini mempercepat proses Islamisasi secara besar-besaran. Peralihan kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam seringkali terjadi secara damai atau melalui manuver politik, bukan lewat penaklukan militer yang berdarah-darah. Kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian menjadi pusat penyebaran agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, kenapa sih Islam bisa diterima dengan begitu cepat dan luas oleh masyarakat Nusantara? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, ajaran Islam itu egaliter, artinya semua manusia dianggap sama di hadapan Tuhan. Konsep ini sangat menarik bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dalam sistem kasta yang kaku seperti pada masa Hindu. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata dalam hal ibadah. Siapapun bisa menjadi seorang Muslim yang taat. Kedua, syarat untuk masuk Islam sangat sederhana, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada upacara yang rumit atau biaya yang mahal. Ketiga, seperti yang sudah kita bahas, Islam yang datang ke Nusantara sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk merangkul. Jadi, kalau kita simpulkan, proses masuknya Islam ke Nusantara itu didominasi oleh jalur damai, perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang adaptif dengan budaya lokal menjadi 3 kunci utamanya. Meskipun ada episode konflik, itu bukanlah gambaran utuh dari sejarah penyebarannya. Proses yang damai inilah yang kemudian membentuk wajah Islam di Nusantara. Islam yang moderat, toleran, dan kaya akan warna budaya. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa keyakinan bisa menyebar lewat dialog dan kebaikan, bukan paksaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara Islam menyebar begitu cepat? Salah satu kuncinya adalah perkawinan. Para pedagang Muslim yang menetap di Nusantara seringkali menikah dengan perempuan lokal,
termasuk dari keluarga bangsawan. Pernikahan ini bukan cuma soal cinta, tapi juga strategi. Ketika seorang bangsawan masuk Islam, rakyatnya cenderung ikut. Dari sini, lahir generasi baru Muslim Nusantara yang menjadi jembatan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Keluarga menjadi basis penyebaran Islam yang sangat efektif dan damai. Selain perkawinan, cara dakwahnya juga unik banget. Islam tidak datang untuk menghapus total budaya yang sudah ada. Sebaliknya, para penyebar Islam, terutama para ulama dan sufi, menggunakan pendekatan budaya. Mereka mengadaptasi tradisi lokal dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Contoh paling terkenalnya adalah wayang kulit. Cerita-cerita Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata tetap dipentaskan, tapi disisipi pesan-pesan moral Islam. Gamelan yang tadinya untuk ritual Hindu-Buddha, diubah menjadi media dakwah. Seni ukir, arsitektur masjid yang mirip pendopo atau pura, semuanya adalah bukti bagaimana Islam berdialog dengan budaya lokal, bukan menghancurkannya. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa nyaman dan tidak merasa agamanya dijajah. Islam terasa seperti bagian dari diri mereka sendiri. Disinilah peran Wali Songo di Tanah Jawa menjadi sangat legendaris. Wali Songo, atau 9 wali, adalah tokoh-tokoh penyebar Islam yang sangat dihormati. Mereka bukan cuma ulama yang ahli agama, tapi juga pemimpin masyarakat, seniman, dan ahli strategi. Setiap wali punya cara dakwahnya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Kalijaga, misalnya, sangat lihai menggunakan wayang dan tembang sebagai media dakwah. Karyanya seperti Gundul-Gundul Pacul atau Lir-Ilir itu bukan sekadar lagu dolanan anak-anak, tapi penuh dengan filosofi Islam yang mendalam. Lalu ada Sunan Bonang yang menggunakan gamelan, atau Sunan Kudus yang arsitektur masjidnya menggabungkan unsur Hindu-Buddha. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, tempat para santri belajar agama, tapi juga keterampilan hidup. Para wali ini mengajarkan Islam dengan keteladanan, dengan akhlak yang baik, dan dengan cara-cara yang persuasif. Mereka tidak memaksa, tapi mengajak dengan penuh hikmah. Inilah yang membuat ajaran mereka meresap ke dalam hati masyarakat Jawa dan menyebar luas tanpa pertumpahan darah. Mereka adalah bukti nyata bahwa Islamisasi di Nusantara adalah proses damai yang mengutamakan dialog budaya. Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah benar-benar tidak ada perang sama sekali? Jawabannya, ada, tapi kita harus melihatnya dengan jernih. Perang bukanlah metode utama penyebaran Islam di Nusantara. Kalaupun ada konflik, biasanya itu lebih bersifat perebutan kekuasaan politik antar kerajaan, bukan perang agama murni antara Muslim dan non-Muslim. Contohnya, keruntuhan Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak. Banyak yang mengira ini adalah perang agama, padahal lebih kompleks dari itu. Konflik ini lebih merupakan suksesi kekuasaan. Raden Patah, pendiri Demak, masih punya garis keturunan dari Majapahit. Jadi, ini lebih mirip konflik internal dinasti yang kebetulan melibatkan pihak yang sudah memeluk Islam. Penting untuk diingat, Islam sudah menyebar luas di pesisir utara Jawa jauh sebelum Demak menjadi kerajaan besar. Proses Islamisasi di tingkat masyarakat sudah berjalan puluhan, bahkan ratusan tahun. Jadi, berdirinya kerajaan Islam seperti Demak lebih merupakan puncak dari proses sosial politik yang sudah lama terjadi, bukan awal dari penaklukan. Perang yang terjadi adalah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik, bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Faktanya, banyak wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Islam secara damai melalui aliansi politik atau pernikahan. Jadi, menganggap Islam menyebar lewat pedang di Nusantara adalah sebuah penyederhanaan yang keliru. Seiring waktu, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di seluruh Nusantara. Dimulai dari Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-13, yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama. Kemudian menyusul kerajaan Aceh Darussalam yang menjadi pusat perdagangan dan intelektual Islam yang sangat disegani. Di Jawa, ada kerajaan Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam, dilanjutkan oleh Pajang dan Mataram Islam. Di Maluku, ada Kesultanan Ternate dan Tidore yang kaya raya berkat perdagangan rempah-rempah. Di Sulawesi, ada kerajaan Gorontalo, dan di Kalimantan ada Kesultanan Banjar. Bagaimana kerajaan-kerajaan ini terbentuk? Prosesnya beragam, tapi umumnya damai. Biasanya, dimulai dari seorang penguasa lokal atau raja yang memeluk Islam. Ketika raja masuk Islam, ia kemudian mendeklarasikan kerajaannya sebagai kerajaan Islam. Para pejabat dan rakyatnya pun banyak yang mengikuti jejak rajanya. Ini disebut top-down conversion,
di mana konversi dimulai dari atas. Tapi ini bisa terjadi karena di tingkat bawah, di masyarakat, Islam sudah lebih dulu diterima. Jadi, keputusan raja untuk masuk Islam adalah langkah politik yang cerdas untuk merangkul kekuatan sosial ekonomi baru, yaitu para pedagang dan ulama Muslim yang pengaruhnya semakin besar. Peralihan dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam seringkali terjadi tanpa penaklukan massal, melainkan melalui proses politik, pernikahan, dan adaptasi yang panjang. Lalu, apa sih yang membuat Islam begitu menarik dan cepat diterima oleh masyarakat Nusantara saat itu? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, ajaran Islam yang egaliter, yang berarti semua manusia sama di hadapan Tuhan. Konsep ini sangat menarik bagi masyarakat biasa, terutama di wilayah yang menerapkan sistem kasta yang kaku dari pengaruh Hindu. Dalam Islam, tidak ada kasta Brahmana, Satria, atau Sudra. Seorang pedagang biasa bisa menjadi sama mulianya dengan seorang bangsawan jika ia bertakwa. Ini memberikan harapan dan martabat baru bagi banyak orang. Kedua, Islam datang dengan cara yang fleksibel dan mudah dipahami. Syarat untuk masuk Islam itu sederhana, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibadahnya pun langsung terhubung kepada Tuhan tanpa perlu perantara yang rumit. Para penyebar Islam awal juga sangat toleran terhadap budaya lokal. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah, tradisi lokal diizinkan untuk terus berjalan, bahkan diislamkan. Ini yang disebut akulturasi. Islam tidak datang sebagai entitas asing, tapi menyatu dengan nafas kehidupan masyarakat lokal. Pendekatan inilah yang membuat Islam tidak ditolak, malah disambut dengan tangan terbuka. Jadi, kesimpulannya apa? Setelah melihat semua bukti dan prosesnya, jelas bahwa masuknya Islam ke Nusantara didominasi oleh jalur damai. Ini bukan cerita tentang penaklukan dan pedang, tapi cerita tentang interaksi, dialog, dan adaptasi. Kunci utamanya ada 3, perdagangan, budaya, dan dakwah yang bijaksana. Para pedagang membuka jalan, para sufi dan wali menyentuh hati melalui budaya, dan perkawinan memperkuat ikatan sosial. Proses yang unik inilah yang membentuk wajah Islam di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Islam yang moderat, toleran, dan kaya akan warna budaya lokal. Inilah warisan sejarah yang sangat berharga yang perlu kita fahami dan jaga bersama. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita menelusuri jejak Islam di Nusantara. Semoga video ini memberikan pencerahan dan pemahaman baru buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bareng tentang sejarah dan budaya kita yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.